Kasus berawal dari viralnya video yang ditayangkan oleh media berita Korea Selatan, MBC. Di dalam video tersebut memperlihatkan jenazah anak buah kapal Indonesia yang bekerja di kapal ikan milik China dibuang ke tengah laut. 자, 지금부터 보실 내용은 중국 어선에서 발생한 인도네시아 선원들의 끔찍한 죽음과 인권 침해 실태입니다. 중국 선원 대다수는 육지에서 가져온 생수를 마셨지만 인도네시아 선원들은 바닷물을 정수한 물을 마시며 생활했는데 Total terdapat 22 anak buah kapal Indonesia yang diberangkatkan untuk bekerja di kapal ikan Longsing 629 milik China. Awalnya ke-22 anak buah kapal dari Indonesia ini diberangkatkan ke Busan, Korea Selatan pada tanggal 13 dan 14 Februari tahun 2019. Pada tanggal 15 Februari, para WNI ini mulai berlayar. Kemudian, pada Maret 2019, dua anak buah kapal Indonesia yang bernama Edo dan Idris dipindahkan dari kapal Longsing 629 ke kapal Longsing 630. Kemudian, satu anak buah kapal yang bernama Sepri meninggal karena sakit pada tanggal 20 Desember 2019. Jenazahnya pun dibuang ke tengah laut. Selain Sepri, 3 anak buah kapal lainnya juga mengalami sakit, kemudian dipindahkan ke kapal Longsing 802. Dari ketiga anak buah kapal yang dipindahkan, satu anak buah kapal atas nama Al-Fatah meninggal pada tanggal 27 Desember tahun 2019 dan jenazahnya pun sama, dibuang ke tengah laut. Sementara dua anak buah kapal lainnya dilabuhkan ke Pulau Samoa dan dipulangkan ke Indonesia secara diam-diam. Kedua anak buah kapal inilah yang masih dicari hingga saat ini. Merasa ada perlakuan yang tidak sesuai, sisa 16 anak buah kapal Indonesia ini meminta untuk segera dipulangkan ke tanah air. Akan tetapi, kapal Longsing 629 tidak memiliki izin untuk kembali, sehingga ke-16 anak buah kapal ini dipindahkan ke kapal TNU 8 pada Maret tahun 2020. Di dalam perjalanannya, pada tanggal 2 April tahun 2020, satu ABK bernama Ari meninggal di kapal TNU 8 dan jenazahnya dibuang ke laut. Sebanyak 15 anak buah kapal Indonesia ini yang tersisa akhirnya tiba ke Busan, Korea Selatan pada tanggal 14 April tahun 2020 dan sesampainya mereka di Busan, mereka melakukan karantina selama 14 hari. Sayangnya, pada tanggal 26 April tahun 2020, satu di antara mereka meninggal dunia di Busan yang bernama Effendi. Selanjutnya, 14 anak buah kapal Indonesia ini kembali ke Indonesia. Sesampainya di Indonesia, Barreskrim pun langsung meminta keterangan untuk mendalami kasus yang sedang viral ini. Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan 3 tersangka yang terdiri dari JK dari PT SMG, WG dari PT APJ, dan KMF dari PT LPB. Modus ketiga tersangka sama, yaitu menjanjikan para korban untuk bekerja secara legal di kapal milik Korea Selatan dan menjanjikan gaji sebesar $4.200 Amerika Serikat. Namun, korban yang diberangkatkan PT APJ tidak menerima gaji sama sekali. Sementara kru yang diberangkatkan oleh PT SMG hanya menerima upah sebesar $1.350 Amerika Serikat dalam 14 waktu kerja. Gaji kru yang diberangkatkan oleh PT LPB malah dipotong menjadi $650 Amerika Serikat dan diterima korban. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh perjanjian di awal.
Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa 14 buah paspor, 14 aman book, 14 tiket keberangkatan, 10 kontrak kerja, dan 14 slip gaji. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara serta denda paling banyak 600 juta rupiah. Untuk kasus yang kedua yaitu perang antar suku di Sentani, Papua. Rumah dibakar, aparat TNI Polri diserang. Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, saling serang dengan menggunakan panah dan tombak. Bentrokan terjadi di perbatasan dua kampung tersebut. Kasus perang antar suku ini awalnya dipicu oleh perebutan batas wilayah antara masyarakat Kampung Kehiran 1, Distrik Sentani dengan warga Kampung Toare. Sebenarnya persoalan sengketa ini telah didamaikan, bahkan telah melakukan beberapa mediasi yang menyangkutkan Dewan Adat Sentani. Namun, pada Sabtu malam, salah satu warga dari Kampung Toare memukul kepala Kampung Kehiran, sehingga menyebabkan tidak terimanya warga Kampung Kehiran karena kepala Kampung Kehiran telah dipukul oleh salah satu warga dari Kampung Toare. Diakui oleh Kapolres, pasca pemukulan terhadap kepala Kampung Kehiran, pihaknya telah menyiagakan personil sejak pagi. Namun karena banyaknya massa, terjadilah bentrok dan aksi pembakaran. Akibat bentrok ini, sebanyak 8 rumah di Toare habis terbakar dan 6 orang luka-luka. Untung saja tidak ada korban jiwa yang diakibatkan karena kasus ini. Untuk kasus jenazah ABK yang dibuang ke tengah laut telah menyimpang Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan telah melanggar hak asasi manusia. Dan untuk kasus sengketa, untuk kasus perang antar suku dari Kampung Kehiran dan Kampung Toare telah menyimpang Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Karena hal ini dapat memicu pecahnya persatuan antar warga Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Mijo Haryanto dari Manajemen 1 Pancasila 1. Terima kasih. Untuk kasus